bersyukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan hari kita berkumpul untuk melakukan praktik baik kepada Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Danang Barat 01, Ibu Siti Irawati SPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Bidang Kesiswaan Bapak Muhammad Haris SPD. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru Hebat SDN Selandak Barat 01. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa hal praktik baik saya, share ilmu yang telah saya dapat kepada Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Untuk itu biar supaya gerak, tolong semua berdiri dulu ya. Ayo kita gerak-gerak. Ayo berdiri dulu semuanya. Sekarang kita mau ice breaking-nya gampang sekali, cuma kebalikannya aja. Bukan, udah nggak dorong lagi. Kebalikan dari misalnya saya bilang cacing. Cacing itu bentuknya apa? Cincang. Kecil, berarti nanti panjang. Ular? Pendek. Gajah? Kecil. Oke, paham? Cacing bisa bawa. Loh. Cacing ada soalnya. Itu bahasa Inggris. Gajah? Kecil. Kecil. Ya. Cacing. Kecil. Kecil begini. Besar begini. Besar. Oke. Kalau cacing berarti Panjang. oke. Ular. Nah, Bapak sana silakan duduk. Terima kasih. Ya, nggak salah ya. Itu. Kurang konsentrasi. Ya. Konsentrasi. Mulai. Nah, ya baru nggak. Gajah. Kecil. Ya, silakan duduk Bu Yuni. Tapi awalnya salah. Terima kasih Bu Yuni. Ular. Semut. Besar. Cacing. Ya. Semut. Cacing. Oke, ketemu semuanya. Terima kasih sudah bergerak. Filosofi dari permainan itu ada yang tahu Bapak Ibu? Pengenal ukuran. Pengenal ukuran. Ya. Ada lagi? Nama-nama hewan. Ada lagi? Bahari kayak Raffi Bahari. Hah? Sifat benda. Antonim. Kalau untuk perilaku? Diasumsikan ke perilaku. Filosofinya apa? Menyimak. Kemudian Fokus. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Guru hebat. Selanjutnya ya, Bapak Ibu, saya akan memberikan suatu pertanyaan. Saya kasih waktu 3 menit Bapak Ibu untuk mengisi. Mengisi dengan sesungguhnya. Gak usah dikarang-karang, dengan reality, ya. Literasi dan konsentrasi. Oke, sambil mengisi, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian sesuai dengan isiannya. Untuk profesi apa yang cocok untuk Bapak Ibu? Guru lah. Guru? Pak Bu Amelia? Oh, yang lainnya? Guru. Banyak
berarti saya tepat berada di sini dan selamat bahwa memang guru Wah, Deno berarti dibuang. guru itu adalah tugasnya luar biasa. Benar, benar. Ya, sebagai guru, ibu bapak tugasnya tidak mudah. Benar atau benar? Benar. Ya, jadi sebagai guru pekerjaannya itu tidak mudah karena guru itu harus digugu dan ditiru dan juga harus memberikan karakter atau merubah peserta didik menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk itu saya berada di sini karena profesi yang dipilih oleh Bapak Ibu sekalian guru. Kemudian yang tadi untuk kasih sayang, kasih sayang tadi dulu. Sekarang kita lihat dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira Pak Sofrin, apa arti disiplin Pak Sofrin? Disiplin itu berkaitan dengan apa? Dengan kehadiran. Pak Hari. Disiplin. Biasanya, ya apa? Waktu. Sama guru. Biasanya ini guru. Ya ini saya kalau. Ya. Dengan mengikuti aturan. Mengikuti aturan, berarti ada aturan gitu ya. Bu Subi. Tata tertib. Waktu. Tanggung jawab. Berarti kalau disiplin itu selalu hubungannya dengan tata tertib. Kemudian teratur. Terarah. Kepatuhan. Kemudian hukuman. Pasti kan kalau disiplin harus ada hukuman. Padahal disiplin itu tidak seperti itu, ya. Nah, disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin dimana menjadi suatu yang dilaksanakan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi selalu nih miskonsepsinya, kalau disiplin pokoknya harus ada hukuman, harus ada konsekuensinya. Nah, itu padahal itu tidak seperti itu. Nah, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini dari Ki Hajar Dewantara. Artinya disiplin itu adalah dalam diri kita. Nah, Diana Gosen dalam bukunya Reducing School Discipline 2001, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu sebetulnya haruslah dari dalam diri kita, bukan dari luar. Kadang disiplin harus hukum, karena hukuman dia baru disiplin. Kalau tidak dihukum, nah. Kemudian disiplin, Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi, mana sebenarnya adalah disiplin untuk mengontrol diri kita sendiri. Jawab terhadap apa yang dilakukannya.
kebajikan universal. Jadi dasar dari disiplin adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tujuan dari disiplin bukan sebagai hukuman atau konsekuensi yang tidak menyenangkan, tapi disiplin itu untuk motivasi diri peserta didik menjadi lebih baik dan melaksanakan kebajikan yang universal. Nah, standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi kita harus memiliki nilai kebajikan yang disepakati bersama untuk diamalkan atau dilaksanakan oleh peserta didik. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajar, kita guru adalah pemimpin pembelajar, perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi itu yang diharapkan dari perilaku disiplin positif. Nah, Diana Gosen dalam bukunya Recruiting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Di esainya tadi ada 3 motivasi, itu apa saja tuh? Yang berhubungan dengan motivasi yang ada di situ. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak motivasinya? Yang tadi Bapak Ibu isi. Ya. Ya, betul, yang nomor 6. Jadi ada 3 motivasi dalam diri kita, dalam diri manusia, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi motivasi supaya dari hukum ini gimana nih? Nah, kita menghindari nih, gitu. Kan kita suka nggak pakai topi, kayak gitu, biar nggak dihukum gimana nih? Gitu. Jadi dia disiplinnya karena biar nggak dihukum, itu yang pertama. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, ya. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu? Mendapatkan imbalan. Nah, betul, pintar. Mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, pintar. Kira-kira yang termasuk motivasi intrinsik yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga. Kalau yang ke-1 dan kedua? Ekstrinsik. Wah, pintar Bapak Ibu semua. Tepuk tangan. Kira-kira yang paling bagus yang mana nih motivasinya? Yang ketiga. Berarti karena ingin menghargai diri sendiri, bukan karena hukuman dan bukan karena Mengharap imbalan. iya, mengharap imbalan hujan. Wah, memang top nih. Keren kan? Belum dingin udah pada tahu semua. Nah, sebetulnya dalam penegakan disiplin atau peraturan sekolah itu ada 3 unsur. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ada yang tahu Bapak Ibu?
Hukuman itu nggak akan kebaca ya. Ada yang tahu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, belum tahu, makanya saya kasih tahu. Hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Jadi dia harus melakukan sesuatu karena keadilan. Dia melakukan salah, berarti harus dihukum. Konsekuensi adalah akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Nah, kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kira-kira dari tiga ini yang paling bagus yang mana? Yang pertama. Yang mana? Yang ketiga. Siapa yang setuju ketiga? Kenapa yang ketiga, Pak Isan? Jadi saya nggak jawab. Kenapa yang ketiga, Pak Isan? Karena restitusi itu lebih pada perbaikan diri sendiri, Bu. Daripada kalau itu kan apa namanya benar-benar dari konsekuensi itu dari sesuatu yang negatif, kalau restitusi lebih ke positif kalau menurut saya. Oke, tepuk tangan buat Pak Isan. Terima kasih, Pak Isan. Terima kasih, Pak Isan. Ya, betul sekali, hebat. Yang paling tepat adalah restitusi. Jadi sekarang dalam menegakkan disiplin itu tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi reward. Jadi kita bentuklah restitusi. Dia mempunyai kesadaran sendiri untuk membentuk dirinya menjadi disiplin. Sehingga dengan pendekatan disiplin akan meningkatkan, menciptakan budaya-budaya positif di sekolah. Perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Manakah yang menimbulkan disiplin? Hah? Yang menimbulkan disiplin yang mana? Gak kelihatan ya? Zaman bergantung zaman. Di sini ada ininya loh, kalau bisa baca kotaknya yang meningkatkan disiplin. Itu adalah konsekuensi dan restitusi. Kalau yang identitas gagal berarti yang masih menggunakan hukuman. Ya, ini kalau yang disiplin yang bisa meningkatkan disiplin itu konsekuensi dan restitusi. Kita lihat perbandingan. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Maaf ya, ini saya juga melakukan di sini ya. Misalnya nggak pakai topi, berdiri di depan upacara, itu sebetulnya menyakitkan nggak? Menyakitkan. Nah itu ya, inilah kenapa perlu ada sosialisasi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, ya dia terima. Iya, saya nggak pakai topi, gitu. Tapi kalau kita kembalikan ke restitusi, itu merupakan pilihan. Jadi dia sudah sadar sendiri. Oh, saya nggak dihukum karena saya salah. Iya, saya salah, saya ngakui. Besok saya nggak melaksanakan lagi, gitu. Inilah perbedaan. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Dendam. Nah, dendam, malu, gitu ya. Itu konsekuensinya. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka pendek. Ya, sebentar doang dia konsekuensi. Saya sekarang ini, jadi cuma sekarang. Tapi kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia kuat dalam diri sendiri. Kemudian hukumannya menjadi korban, mendapatkan keadilan. Walaupun adil ya, dia memang salah, tapi dia korban, jadi dia akan ingat. Gitu. Nah, tapi kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti, pasti dia tersakiti. Cuma kita tidak menyadari. Kemudian kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman, pasti tidak nyaman. Tapi kalau restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Intinya, kalau ada sesuatu yang melanggar disiplin, kita kembalikan ke keyakinan kelas masing-masing. Jadi anak diberikan penguatan. Kamu salah enggak? Kamu benar enggak tindakan ini? Jadi anak diberikan penguatan. Bisa dicerna ya,
dari hukuman, konsekuensi, dan eksekusi. Saya pribadi pun setelah mendapatkan ini baru tahu, oh iya, saya sering melakukan yang hukuman. Puas banget saya melakukan hukuman, padahal di diri anak impactnya, dampaknya luar biasa. Nah, dendam. Saya nggak mau ketemu lagi yang namanya guru sopring. Ya, Bisa baru sadar. Karena Ibu Sumirah dan Ibu Sunarsi mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas. Setelah jam istirahat usai, ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Ana sibuk menenangkan murid-muridnya. Kenyataan nggak kayak murid-murid kita? Nah, untuk waktu cukup lama, akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Ibu Ana selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Ana sakit dan terpaksa digantikan dengan Pak Heru, bukan Pak Hari. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Siapa yang mau menjawab? Terima kasih Ibu. Pas diganti sama Bapak Heru, anak-anak kembali tidak tertib lagi masuk karena anak-anak merasa tidak dapat bintang atau reward yang biasa diberikan oleh Bu Anas. Makanya mungkin stigma itu yang coba Ibu berikan hari ini, bahwa pemberian reward itu memang kalau bisa sudah mulai dihapus dan biarkan anak-anak itu mendisiplinkan dirinya dengan kepribadiannya sendiri. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Hari. Terima kasih. Ya, betul sekali. Berarti ini termasuk motivasi yang nomor berapa Bapak Ibu? Hah? Nomor 1 apa nomor 2 apa nomor 3? Nomor 2. Jangan pendek. Nomor 2. Coba Bu Sunarsi dicotek dulu ya. Nomor Bu Prati? Nomor 2. Ya, yang betul adalah nomor 2 karena ada ujian, ada imbalan. Imbalannya yaitu stiker bintang. Nah, apakah bagus hal tersebut? Tidak bagus. Kenapa? Karena ketergantungan. Ya, kalau seandainya Bu Anas gak masuk, Ya udah bubar lagi. bubar lagi. Berarti motivasinya, Karena dapat stiker bintang. ya, motivasinya jenis apa? Mendapatkan imbalan. Mendapatkan imbalan, intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Wah, tentang buat Bapak Ibu semua. Kasusnya sudah terselesaikan. Yang X itu yang negatif-negatif. Ada keyakinan, kesepakatan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak kesepakatan kelas? Karena menurut saya, Ya. dulu saya dapatnya di ajarannya kesepakatan kelas. Nah. Nah, mungkin yang sekarang ada penemuan baru, jadi keyakinan kelas. Wah, berarti istilah baru keyakinan kelas. Oke. Karena juga gak ada salahnya sih. Nggak ada salahnya. Yang nggak salah, yang salah adalah yang
keyakinan dan nggak bikin kesepakatan. Betul. Tepuk tangan buat Pak Ari lagi. Keyakinan lebih abadi. Oke, keyakinan lebih abadi daripada kesepakatan. Ada lagi keyakinan? Keyakinan berasal dari hati. Keyakinan berasal dari hati. Kalau kesepakatan tidak dari hati. Nah, oke. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Karena melindungi. Melindungi keamanan, keselamatan. Betul. Takut ditilang. Bukan kata polisi. Takut ditilang. Tapi yang utamanya apa? Kita pakai helm. Keselamatan. Bagus. Semangat, peraturan. Yang ditiru. Jangan peraturan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Keselamatan. Untuk kesehatan. Keselamatan masyarakat. Keselamatan masyarakat, kesehatan. Nah, inilah rujuknya. Nilai-nilai keselamatan. Tadi kan yang atas keselamatan, yang bawah kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Yakin dalam diri kita tadi hati, ya. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan gak ada hubungan dengan agama. Agama Kristen namanya bukan keyakinan agama, tapi keyakinan tentang sesuatu nilai kebajikan yang universal. Apa aja itu nilai kebajikan? Yakin, aku yakin. Bisa toleransi, tanggung jawab, profil pelajar Pancasila. Apa nih profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebenaran global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini juga yang termasuk dalam nilai universal. Udah paham ya? Kenapa adanya kesepakatan dan keyakinan? Berarti levelnya lebih yes. Nanti aja. Nah, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini informasi yang saya akan sampaikan. Jadi ada prosedurnya nih, langkah-langkahnya, cara-caranya. Ibu bapak bisa mempraktekkan nanti. Pas nih, makanya saya sekarang gitu. Murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi hampir sama dengan kesepakatannya. Jadi diplorin dulu dengan warga kelas atau warga sekolah. Jadi kita jangan langsung ngasih poin gitu. Ini enggak. Dalam bentuk pertanyaan berarti sekarang. Nanti ada. Oke. Sabar. Pokoknya intinya kita harus mencurahkan pendapat. Bisa dengan kertas karton, anak-anak menulis di sticky note. Sticky note ya. Sticky note. Nanti anak menuliskan satu saja. Jangan banyak-banyak. Tempel nanti. Ya, betul. Sama. Atau kalau yang kelas tinggi bisa langsung pasang slide. Cuma ada bedanya di sini. Nah, nomor 2 prosedurnya mencatat. Ya, baca Kak. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas poster. Ya. Di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Nah, paham ya? Jadi mencatat semua masukan dari warga sekolah atau warga kelas. Bukan warganet ya, Bu.
Bukan. Kemudian yang ketiga, Bu Yanti. Yang ketiga Bu Yanti. Apa baca Bu? Belum bisa baca. Nggak kelihatan. Bu Sum kelihatan nggak? Susunlah keyakinan kertas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah. Yang SP ini. Nih, contohnya ya. Contoh, kalimat negatif. Ya. Jangan berlari di dalam kelas. Nggak boleh kata-kata jangan. Ya. Kalimat positifnya berjalan di kelas atau koridor. Jadi ini yang kita harus kasih tahu ke anak-anak. Kita bikin keyakinan kelas yuk. Kira-kira apa saja ya? Gitu. Tidak boleh nyontek. Tidak boleh nyontek. Jangan sendiri. Jangan mengganggu teman. Harap disiplin. Harap bisa. Iya. Jangan mengganggu teman, nggak ada. Sayangi teman. Bu, kalau saya ngerti nama masih kelas-kelas konotasinya masih banyak Bu. Oh, saya berarti apa tuh? Sayangi teman masih ngeganggu Bu. Iya. Temannya disayangi. Berarti kata-kata yang tepat untuk jangan mengganggu teman apa? Hormati. Hormati teman. Menghargai dan menghargai teman. Berapa harganya ya? Nah, itu dia. Bagus tuh. Hebat. Jawabannya keren-keren semua kan? Nah, kemudian yang nomor berapa nih? Nomor 5. Wah, berarti kayak 5 nih. Nomor 4, sekarang Paisan dibaca Paisan. Oh, besar banget ya Bu. Tinjau kembali daftar draft kurang pendapat yang sudah dicatat. Apa Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah. Bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas ya. Jadi tahap yang keempat adalah tinjau kembali daftar surat pendapat dari murid-murid dari warga sekolah. Apakah itu masuk peraturan, apa masuk ke keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Berarti selain gurunya yang meninjau, juga anak-anak juga. Ini udah pas belum ya? Gitu ya. Kalau kelas tinggi, kelas 3 mungkin sudah bisa. Kelas 2 juga udah bisa nih. Tapi kalau kelas 1 mungkin masih di bimbing. Semacam diskusi ya. Semacam diskusi surat pendapat. Nah, yang ke-6, yang kelima kan tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Jadi setelah sepakat boleh pakai tanda tangan, boleh pakai emoji, boleh pakai jempol gitu ya. Bintang boleh pakai bintang. Boleh pakai bintang, tandanya dia menyetujui gitu loh. Nggak boleh Kalau mengubahnya. kesepakatan kelas, Lumayan. keyakinan kelas. Nah, yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ya. Jadi nanti setelah jadi keyakinan kelas ditempel di dinding supaya warga kelas atau warga sekolah mengetahui dan mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi jangan diumpetin malah keyakinan kelasnya.
Ya. Pendalaman lagi keyakinan kelas. Tadi kan prosedurnya, cara-caranya bagaimana. Nah, sekarang pendalamannya. Agar lebih dalam. Kegiatan tugasnya adalah menyeleksi antara tugas saya dan tugas kamu, tugas guru dan tugas murid. Jadi di dalam lagi nih, dari keyakinan kelas kita perdalam lagi dengan membagi tugas kamu dan tugas saya, tugas guru dan tugas murid. Caranya, guru membuat bagan berisi 4 kotak. Format. 4 kotak. Berarti ada kotak apa? Itu namanya ini. Kotak apa? Ya, betul. Tugas guru, tugas murid. Wah, mudah nih. Kemudian masing-masing kotak diisi judul. Nah, tuh, betul. Tuh guru tugasnya, murid tugasnya, guru tugasnya bukan ini, murid tugasnya bukan bla bla bla. Kemudian guru bercurah pendapat dengan 2 cara, mengajak murid berpendapat secara individu atau membagi murid dalam 4 atau 8 kelompok dan setiap kelompok diberikan tugas bercurah pendapat tentang masing-masing tugas, bukan tugas guru maupun tugas murid, ya. Jadi kita caranya bisa kita langsung florin atau dibagi kelompok. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil dari curah pendapat tugas saya, tugas kamu dibimbing agar kelas dapat dilihat seluruh warga kelas. Jadi tetap harus tempel, dipajang. Supaya apa? Supaya bisa memberikan informasi. Nah, dibaca semua, membuatkan informasi. Nah, Waduh, pakai ngomong Pauli lagi di pensil. oke, itu tadi masalah tugas guru dan tugas murid. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Di pertanyaan itu ada apa tuh? Diterima, disayang, Bisa bebas. bebas. Kemudian penguasaan. Nah, itu adalah Bapak Ibu berpaham. Udah, Bu. Jika salah satu ada 5 kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Uring-uringan, Bu. Uring-uringan, galau, marah. Pak Izan, apa yang terjadi? Ya, Wah, ini rakyat bener ini. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal berhasil yang mereka dapat. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bisa, apa yang Anda lakukan kalau jadi Ibu Ambar? Ya, Oh, saya pikir saya baca dong. ya, silakan langsung menjawab. Saya akan berbicara hati dulu ke Pak Doni. Kan saya panggil dulu, bicara pelan-pelan. ya. Apakah dia sarapan pagi ini? Misalnya. Belum jajan atau enggak? Diinterogasi. Ya, ditanya dulu. Ditanya dulu. Kemudian menurut Bu Sufi, kebutuhan apa yang tidak tercapai dari Doni? Kebutuhan pangan. Kebutuhan apa? Kan ada 5 dasar kebutuhan manusia. Kebutuhan apa yang tidak pokok diterima oleh Doni? Tidak diterima oleh Doni oleh temannya. Bukan. Kenapa Doni melakukan kesalahan itu? Kenapa itu? Apa yang tidak terpenuhi dari Kepuasan, Bu. Kepuasan. Puasan. Terus perhatian. Diterima, disayang. Kebutuhan itu, Bu. Gunanya menggunakan sih kelas Penguasaan. Penguasaan. Terima kasih Bu Sufi. Tepuk tangan buat Bu Sufi.
Bapak Ibu yang tidak terpenuhi oleh doni? Saya Diterima, disayang. Kemudian apa lagi? hingga dia tidak puas. Tidak puas, kebebasan. Bebas. Ya. Mungkin ibunya tidak memberikan dia bekal. Nah, Tidak dicintai juga. merasa tidak dicintai, kasih sayang, bebas. Atau dia kalau nak mau makan apa nih? Ibunya nggak sempat Nggak sempat masak. Berarti harus apa kalau ibunya tidak sempat masak? Beli di warung Bu. Kasih jajan yang banyak. Tapi ternyata mungkin doni tidak dikasih uang jajan. Jadinya makanya dia bisa berbuat mengganggu teman. Kira-kira kalau jadi guru yang baik, diapain ya? Si doni dijajanin, dikasih uang jajan, ngomong ke orang tuanya, diproses ya. Kenapa si doni melakukan hal itu? Apa memang kadang ada anak yang bawa tapi dia nggak mau Bawa makan? Betul, pinter semua, hebat. enak di pokoknya. Nah, inilah hidup. Ini kebutuhan bertahan hidup masuknya adalah kesehatan, rumah, makan, biologis. Bu, kalau Bu, kenapa biologisnya penekanan sekali? Karena itu kayaknya buat bapak ibu guru sangat penting deh. Kemudian merasa aman. Ini yang masuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Nih kayak tadi Pak Soprin kan belum sarapan, dia marah-marah. Salah satu kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi yaitu bertahan hidup. Ada yang rumahnya kebanjiran. besarnya biaya hidup Bu. Itulah makanya jadi guru susah. Di rumah ada masalah, biologisnya tidak terpenuhi. Dilampiaskan. Datang ke sekolah, ketemu murid, harus juga melupakan masalah yang di rumah. Dan yang kontrakannya belum bayar, anaknya belum bayaran, curhat ya. Susah atau gampang jadi guru? Susah. Kita harus bermain drama di depan anak-anak. Ini kebutuhan bertahan hidup yang pertama. Yang kedua kira-kira kebutuhannya apa? Mahalnya biaya hidup Bu. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kayak suami kalau diperhatiin. Nggak dikasih nggak disayang. Nah, kalau istri pasti kita disayang. Walaupun sayangnya suami dengan istri beda. Kalau istri kalau dikasih uang banyak baru sayang. Nah, kalau nggak ini berarti nggak diperhatiin. Nah, ya. Kemudian yang ketiga penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasinya. Ya. Jadi yang ketiga adalah pengakuan. Nah ini kalau anak yang suka ngatur, ini dijadiin apa nih anaknya nih? Jadi ketua kelas. Ya. Dia pengen mimpin nih. Kan ada anaknya. Dia berarti kebutuhan pengakuan diri, penguasaan. Nah, ya. Kemudian terpenuhi, maka akan emosi akan terganggu. Nah, yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Jadi jangan terus kita serius dulu. Nah, nonton drakor. Ini kan kesenangan orang beda-beda. Ada yang nonton drakor, dengerin musik aja. Ada yang senang apa? Bernyanyi, jalan-jalan, makan. Dari 5 senangnya kasih tebak-tebakan. Saya tanya lagi nih, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, tadi yang kebutuhan nomor berapa? Nomor 1. Kalau
rasa. Kalau ini lebih ke fisik kita. Oke, paham ya Bapak Ibu semua? Jadi kalau ada salah satu murid kita yang bertingkah aneh, bertingkah kurang tepat, ya, itu kita lihat dulu kebutuhannya apa yang dia kurang. Fisik, kalau anak, ya, anak misalnya bertingkah aneh nih. Tanya dulu nih, kebutuhan pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Kayak Bapak Ibu guru juga gitu. Nih, kayaknya ada aneh deh nih, ya. Kira-kira ada nggak kebutuhan yang tidak terpenuhi? Ada Bu. Pak Sofri suka marah-marah. Kita ini lihatin dulu nih, kira-kira kebutuhannya apa yang kurang nih? Rohaninya Bu. Oke, ya, paham ya tentang 5 kebutuhan dasar. Nah, nextnya, silakan Bu Prakti. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Devisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, menurut Bu Prakti, dari kasus Tisa dan Hana, itu apa yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi? Bukan dasar siapa nih Bu? Tisa dan Hana. Psikologi Bu, psikologi bisa dan bisa. Kan yang salah Tisa dan Hana kan, yang dipanggil ke ruangan kan. Kira-kira kebutuhan dasar apa nih yang tidak terpenuhi oleh Tina dan Hana? Bisa Bisa dan Hana. kesenangan, Ya, ya kasih sayang, kebebasan. tidak. Iya sebenarnya bisa juga. Sebenarnya itu Bu tadi tuh. Kasih sayang. Kasih sayang. Terus tadi tuh iya perhatian. Berarti kesenangan sih ya. Kesenangan. Berarti Dua dia ya, dua kurang kebutuhan dasarnya. dua kebutuhan dasarnya. Karena kalau bisa jadi juga yang pertama Bu kebutuhan hidup makan. Ini anak lapar, jadi suka cari perhatian. Oke, ya. Oke, tepuk tangan buat Bu Prakti. Coba kasih tahu presentasi untuk Anto. PJJ sekalinya hadir juga gitu di kolom chat doang. Anto itu kurang perhatian, Ya. kasih sayang bisa, ya kelaparan juga bisa kali. Kelaparan juga Karena faktor pertama Bu, anak kalau Anak kalau lapar itu banyak tingkah, nggak konsentrasi. Oke. Tepuk tangan buat presentasi. Kayak Eri kalau lapar bekerja. Ambil tembak dia. Ya, terima kasih. Berarti Bapak Ibu sudah paham tentang 5 kebutuhan dasar manusia, dan ini berlaku untuk semua, walaupun anak-anak dan Bapak Ibu guru. Bisa dirasakan ya, kalau kurang salah satu pasti emosi jiwa. kepancing itu suka kepancing. Suka kepancing, mudah melakukan sesuatu yang di luar Oke, sekarang Bapak Ibu melihat kasus Sini kamu. Saya mau mengetahui tadi, jadi walaupun saya hitam, tetap beresin ya Bu. Sudah salah. ada 5. Kira-kira mana yang menimbulkan motivasi intensif? Kita dia manajer. Manajer. Saya mau menanggapinya gini Bu. Ya. Itu kan ada lima posisi. Ya, terima kasih Bu Eli. Tadi sebenarnya yang paling harus tanpa kita sadari itu kan yang pertama tuh tipe posisi menghukum. Jadi silakan marah-marah sama siswa kalau siswa itu terlambat. Terus tadi yang menarik perhatian saya itu ternyata yang sering saya lakukan adalah tipe yang membuat anak merasa bersalah, gitu kan. Nah, saya sebenarnya tertarik menurut Bu Yuni dan Bu Sum,
memposisikan diri saya sebagai membuat siswa yang merasa bersalah. Nah, di sini itu yang posisi teman tadi kan sangat bagus tuh, positif. Cuman kalau kita mempraktekkan posisi teman kepada siswa, ini banyak beberapa kalangan atau dewan guru sesama teman guru pasti akan tidak disetujui. Kayak ngerasa nggak boleh gitu, kita seorang pendidik, dia akan murid kok kayak nganggap seorang teman gitu. Yang kedua, padahal di situ kan bagus tadi ya, itu sebagai pemancing kita supaya anak merasa nyaman dengan kita, dia mau berubah menjadi baik tanpa harus kita paksa gitu. Terus yang kedua, akan menjadikan seorang guru ini tidak dihargai oleh siswanya, seperti gampang Bu Titi mencintai orangnya, jadi merasa tidak siswa itu menjadi tidak kurang menghargai bapak dan ibu gurunya, gitu kan ya Bu ya. Jadi kita mau sharing aja, sebenarnya memang yang paling ideal tadi manajer, cuma kan tanpa kita sadari kita melakukan itu semua. Tapi nauzubillah, yang pertama harus dihindari menghardik siswa dengan kata-kata kasar. Kamu terlambat terus, harus gimana lagi nih? Gitu. Itu kayaknya kasar ya sama anak-anak. Nah yang ketiga ini Bu, kita cari solusinya sebagai teman, karena tanpa kita sadari kita sama murid ini seolah kita ini teman. Gitu. Terima kasih Bu. Tangan dong buat Bu Pratiwi. Ya, alhamdulillah semua sudah mencerna. Jimat kontrol restitusi ini adalah suatu hal yang biasa kita lazim dilaksanakan. Dari kelima itu mana yang terbaik? Gitu. Yang pertama sebagai penghukum, akibatnya anak menjadi mendendam, marah dengan guru itu. Ya. Yang kedua, merasa bersalah, anak menjadi rendah diri, menarik diri, kamu berpendapat. Nah, akhirnya anak nggak show up ya. Iya. Yang ketiga, menjadi teman, anak akan menganggap dia tidak menghargai satu. Kedua, kalau tidak dengan misalnya menganggap teman Bu Eli, kalau tidak dengan Bu Eli, yang lain dia nggak mau. Nah, itu. Jadi kurang juga. Itu sebenarnya positif, cuma paradigmanya jadi Kurang bagus. Gitu ya. Dan juga tergantung kepada misalnya saya dikasihkan sebagai teman, dia nanti tergantung ke saya. Kalau ketemu sama dengan Bu Lisa, dia tidak menghormati, dia tidak mengajukan, tidak respect dengan Bu Lisa. Yang keempat itu pemantau, karena dia selalu memberikan konsekuensi. Akibatnya siswa tidak mengontrol dirinya sendiri, tetap motivasi ekstensi, dihukum dulu baru ini. Nah yang kelima itu adalah posisi manajer. Posisi manajer menjadikan anak itu sadar akan kesalahan dia, tapi ada step by stepnya, ada ciri khasnya dari manajer itu. Jadi tidak langsung kayak penghukum kan, nggak dikasih kesempatan dia untuk menjelaskan. Nah, kalau manajer kasih kesempatan dulu. Kenapa terlambat? Kenapa bisa terlambat? Bagaimana caranya supaya tidak? Apakah menjadikan posisi sebagai teman itu disarankan? Tidak. Yang disarankan adalah posisi manajer. Tapi masih boleh kan? Sebetulnya dari posisi itu yang paling boleh dilaksanakan adalah posisi yang kelima, manajer. Tapi pahit-pahitnya kita sebagai pemantau. Kalau teman tadi akhirnya tidak menghargai gitu. Kayak kita berteman itu lah, ya. Kalau kita udah akrab dengan teman ini, nggak mau sama teman sana, ya kan gitu. Jadi minimal kita memakai yang pemantau. Kalau guru pikir posisinya bagaimana? Guru pikir ambil posisi 5 posisi ini yang paling bagus adalah manajer di sekolah kita. Jadi jangan jadi Tanya satu-satu, kan banyak nih. Nah, itulah yang sulit, agak susah kita terapkan di sekolah. Tetap yang terbaik adalah satu-satu kita tanya, satu-satu kita kasih. Dia yang kalau manajer kan dia yang mencari solusi sendiri kan. Anak itu. Kalau pemantau kita yang ngasih solusinya. Kamu harus jam istirahat kamu ngerjain tugas ya, gitu ya. Jadi yang baik, ini kan ada sosialisasi ini supaya yang dilakukan adalah yang manajer.
walaupun segitu banyak yang melakukan kesalahan. Seminimal mungkin kita melakukan posisi kontrol yang memantau. Apalagi kalau bisa kita terapkan dalam sehari-hari ini, kita berusaha untuk berubah nih, ya kan, udah ada ilmunya kan, berubah gitu. Jangan sampai kita selalu di posisi sebagai penghukum atau sebagai perasa bersalah atau sebagai teman. Ya, paham ibu bapak semua? Jadi keyakinan kelasnya apa ya? Jadi intinya kalau anak yang diferensiasi ini nggak termasuk dalam kasus yang ini. Tidak. Ini adalah cara kita mengatasi masalah disiplin. Budaya positif yang ada di sekolah, tata tertib yang ada di sekolah, keyakinan kelas, keyakinan sekolah, gitu. Nggak ada kata kalau diferensiasi kan untuk pembelajaran, karena kan ada yang kinestetik, auditori, gitu kan. Nah itu, ya, Bapak Ibu semua. Termasuk ini kontrol untuk anak kita di rumah juga. Hanya supaya kita mengatasi masalah yang ada di sekolah. Ya, kalau ini kan posisi kita nih, setiap ada masalah yang dialami oleh peserta didik. Nah sekarang posisi kontrol. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini? Ambil itu dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Ya, cara mengatasi masalahnya tindakannya itu dengan 3 restitusi. Ada yang hafal tadi ininya? 3 restitusi apa saja? Tindakan. Ya, validasi tindakan yang salah. Yang pertama dia menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi itu selain posisi manajer, kita melakukannya dengan segitiga restitusi. Nextnya terakhir ibu bapak. Nah, ini tadi yang penjelasan manajer udah paham ya? Ya. Bu, kalau ke SD bisa nggak tuh ya? Nah, ke SD bisa. Kelas atas kali ya Bu ya? Kelas bawah juga bisa sih, tinggal kita bimbing aja. Kalau dia kebanyakan ngeblanknya Ya kita ini ingat nggak keyakinan kelasnya apa? Ada ini enggak? Nanti lihat lagi di kelas ya, tanya sama bu guru ya. Oke, ya demikianlah penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon minta refleksi dari Bapak Wakil Kesiswaan Pak Haris, kemudian dengan guru refleksi monggo silakan nanti direkam. Pak Haris silakan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya, untuk refleksi kegiatan hari ini sangat bagus dan sangat baik apa yang ditampilkan, karena kita juga berbagi berbagi hal yang baik juga, dan nanti semoga saja kita bisa melaksanakannya, mengaplikasikannya, karena di sini ada berbagai macam cara dan berbagai macam yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi guru yang baik, guru yang disukai oleh siswa, dan guru yang bisa juga bekerja sama dengan lingkungan, dengan semua warga sekolah, dengan semua perangkat yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah. Selain itu, hal ini bisa kita saling sharing nanti pengalaman selama mengajar, pengalaman selama menghadapi siswa-siswi yang bermacam-macam. Karena tadi sudah dicontohkan banyak yang harus kita lakukan, dan apa yang tepat untuk yang seperti ini, dan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pelajari. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih Bu Eli, dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut dalam hal ini untuk
memperhatikan apa yang berbagi baik yang disampaikan Bu Ali. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu. Refleksi pada pertemuan. Refleksi untuk kegiatan kali ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru yang sudah berbagi praktik baiknya, sangat bermanfaat. Hari ini saya belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Itu saya sangat tertarik bahwa pada dasarnya kita ini punya 5 kebutuhan dasar. Apapun kalau kurang salah satunya pasti akan merusak mood kita hari ini. Berarti harus dipertanyakan kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Itu menjadi refleksi untuk diri kita. Yang kedua tadi saya juga tertarik dengan memposisikan diri kita sebagai seorang pendidik untuk dalam menghukum ya. Jadi jangan sampai profesi seorang guru adalah profesi yang sangat ditakuti. Jadi jangan menjadi momok bahwa guru ini menyeramkan. Ternyata kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang. Terima kasih Ibu Guru Eli sudah mau berpraktik baik yang lainnya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ratu Tangan. Yuk Bu Yati silakan. Apa satu lagi? Kan beda. Iya. Ya, terima kasih. Refleksi yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini, yang pertama saya menjadi mengetahui bahwa memang kita saat ini sebagai guru harus merubah paradigma bahwa guru itu harus galak, bahwa guru itu memang harus banyak menggali ilmu karena pasti akan ada perubahan di setiap zaman. Itu yang saya pelajari dari materi hari ini. Kemudian yang masih ada pertanyaan dalam diri saya, yaitu sebagai guru kelas rendah, bagaimana mengaplikasikannya nanti kepada murid saya, kemudian kepada orang tua murid saya untuk membuat yang namanya tadi Bu Eli ajarkan keyakinan. Itu yang masih saya pikirkan gimana caranya. Berarti minta tolong kepada Bu Eli agar hal ini ada kelanjutannya lagi, materi ini ada kelanjutannya lagi, supaya ya bantu kami untuk mengaplikasikannya di kelas-kelas kami. Itu saja, terima kasih Bu Eli. Terima kasih. Saya bantu sebentar ya. Kalau untuk keyakinan kelas untuk kelas rendah, dia tidak usah menuliskan, tapi dia mengungkapkan, terus kita catat. Ya, karena kan dia belum bisa nulis. Kecuali kelas 2 udah bisa. Kelas 2, kelas 3 ke atas belum bisa. Tapi kalau 1 kan belum. Jadi kita yang mengungkapkan. Nah, rencana saya nanti pas manggil orang tua, kita juga membuat keyakinan kelas juga dengan orang tua. Kemudian harapan-harapan orang tua untuk kedepannya di kelas kita. Kemudian kendalanya apa? Jadi kasih sticky note juga orang tua. Nah, nanti kita follow up setelah 6 bulan sekali. Harapannya udah tercapai belum nih Bu sama anaknya nih? Kendalanya udah bisa teratasi belum? Itu idealnya seperti itu. Ya Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih banyak. Semoga semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Terima kasih semuanya. Semoga kita sebagai pendidik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya. Kemudian pendidikan di Indonesia khususnya di SD Anak Barat 01 sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajar berpihak pada murid, kemudian pembelajar yang mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi jangan samakan saya dulu begini, beda. Harus mengikuti kodrat zaman dan kodrat alam. Kemudian satu lagi, guru adalah sebagai
sebagai petani kita tidak bisa merubah benih ini. Kan kita punya benih jagung dan benih padi. Kita tidak bisa merubah padi menjadi jagung, jagung pun tidak bisa merubah menjadi padi. Jadi dia itu tumbuh dengan sendirinya, kita tuntun dan kita bimbing untuk menjadi diri dia sendiri. Iya, padi yang bagus, jagung yang bagus. Tapi ada teknik-teknik bagaimana supaya jadi jagung yang bagus, bagaimana supaya jadi padi yang bagus. Jadi intinya guru tidak memaksakan seseorang untuk menjadi apa, tapi membimbing, menuntun peserta didik menjadi sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, siap untuk berubah? Siap. Berani untuk berubah? Bismillah. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalnya, kamu di kelas harus apa supaya kelas ini tertib? Disiplin. Patuh. Teratur. Kemudian supaya bisa saling menghargai teman. Paham jadi keyakinan kelas? Sekarang tugasnya kalian adalah menulis satu keyakinan kelas menurut kamu yang bisa dipraktekkan di kelas ini supaya kelas ini menjadi kelas yang luar biasa. Paham semuanya? Nanti Bu Guru panggil per kelompok untuk nempel di sini. Tadi saya membuat keyakinan kelas tentang kelas 4A. Tadi menarik dan asik sekali, hebat semua memilih perkataan untuk keyakinan kelas. Terima kasih Bu Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisa Khaira Musti. Saya ingin menyampaikan tentang siswa dan siswi kelas 4A membuat keyakinan kelas. Itu seru banget dan semuanya tuh asik, menarik gitu. Yaitu selalu menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, saling menghormati, berbicara yang sopan, dan saling tolong-menolong. Terima kasih, itu saja yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmania
Diana. Saya dari kelas 4A. Saat belajar kita siswa-siswa belajar tentang keyakinan kelas. Itu sangat seru dan luar biasa. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.